Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam budaya, salam hormat. Saya Mbak Gimbal Sang Putra Alam, Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayat. Dan saya juga seorang dukun. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang lagi viral, di mana seorang tokoh agama yang punya nama ini diusir dari negara lain pada waktu kunjungan untuk melakukan, ya istilahnya mengisi hari liburnya, yaitu bernama Ustadz Somad pada tanggal 16 Mei 2022. Di Indonesia dia banyak pengikutnya, banyak fan-nya. Tapi ternyata di Singapura diusir. Atau bahasa kerennya dideportasi. Dideportasi itu artinya pengusiran dengan tidak hormat, karena dia tidak punya hak untuk berada di tempat itu. Untuk Singapura mantep. Nah, seharusnya apa yang dilakukan negara Singapura ini wajib ditiru oleh bangsa kita, oleh negara kita. Jika seseorang nantinya membahayakan kedamaian dan kerukunan bangsa, mendingan juga diusir orang-orang seperti itu. Termasuk kelompok-kelompok radikalisme, kelompok-kelompok haluan keras, ya. Itu diusir aja. Ya. Dan terima kasih untuk pemerintah Singapura. Pasti ada alasan kuat kenapa sampai mengusir ustadz yang kondang di Indonesia ini. Pastinya tidak sembarangan asal mengusir. Buktinya banyak WNI yang kerja di sana aman-aman aja, ya kan? Pemerintah Singapura punya hak untuk mengusir orang itu dari negaranya. Apapun alasannya, itu haknya negara tersebut. Ya sama halnya contohnya, ketika seseorang bertamu ke rumah saya, walaupun niatnya silaturahim dan sebagainya, tapi kalau saya sebagai tuan rumahnya tidak cocok, ya saya berhak mengusir. Apapun alasannya, dan tidak perlu diberi penjelasan. Pokoknya nggak suka, dan intinya begitu. Nah, kalau tidak suka, harusnya nih introspeksi diri orang itu gitu loh. Karena apa? Banyak catatan-catatan, ya, dokumentasi ceramah-ceramahnya yang menyinggung agama-agama lain. Mungkin satu alasan yang kita tidak tahu. Faktanya, nih banyak kita lihat konten-konten YouTube yang disiarkan di media, itu betul-betul kita lihat menghina orang Kristen dengan salibnya, ya. Katanya ada jin kafir di salibnya. Itu kan sudah nggak benar. Seorang ustadz yang diberi kecerdasan luar biasa oleh Tuhan, harusnya dia manfaatkan untuk mengisi kebaikan. Ceramahnya menyejukkan bagi pendengarnya, sehingga agama lain pun menjadi simpati dengan agamanya dia. Dan saya sekali lagi mohon maaf nih kepada semua pengikut Ustadz Somad ini, ya. Mungkin kalian lagi gak suka sama saya. Wajar, karena saya juga tidak suka dengan Ustadz Somad. Jadi
Saya punya alasan juga kenapa saya nggak suka. Karena ceramah-ceramahnya itu tidak menyejukkan untuk kita dengar. Lihat aja, selalu ada isi indikator provokasi. Ada indikasi untuk menciptakan kebencian. Itu kan tidak layak untuk kita dengar dan kita ikuti. Jadi ini sekali lagi itu teman-teman ya, penggiat media, banyak berita-berita yang memang sudah beredar di mana-mana ceramahnya Ustadz Somad ini seringkali berbenturan dengan kedamaian dan ketentraman. Buktinya sudah banyak. Nah, tidak perlu saya buktikan lagi di sini. Ya. Yang pasti saya Bagimbal bangga dengan pemerintah Singapura. Tegas, jelas. Dan ini membuat memang banyak mata melungu, terbelalak. Dan ini membuat banyak pegawai-pegawai pemerintahan yang pro dengan Somad kepanasan. Kebakaran jenggot. Bahkan ada seorang seniman yang melakukan orasi juga di videonya, mengajak supaya orang-orang tidak ada yang berkunjung ke Singapura. Bagi Singapura ya tidak masalah kalian mau datang apa enggak ya, tapi yang jelas bahwa banyak WNI yang bekerja di Singapura, entah sebagai pekerja kasar atau pekerja yang luar biasa di sana. Dan sekali lagi ya, tidak bisa dibohongi. Singapura adalah sebuah negara yang berisi orang-orang kaya, berisi orang-orang cerdas. Dan tidak mungkin asal mengusir orang tersebut kalau tanpa ada alasan yang kuat. Ya, mudah-mudahan dengan peristiwa seperti itu kelompok kubu Ustadz Somad introspeksi diri ya, melihat catatan lembaran masa lalunya tentang ceramah-ceramahnya yang selalu juga menyinggung perasaan orang lain, agama lain ya. Inilah mungkin menjadi catatan tersendiri. Dan untuk keluarga besar seniman dan budaya, tetap kita harus bersatu untuk menciptakan kedamaian, kerukunan. Kita harus saling menjaga kebersamaan ini. Bekerja sama dengan TNI dan Polri, karena TNI dan Polri adalah pilar negara ini yang wajib kita sama-sama bekerja sama. Begitu juga kita wajib melindungi para tokoh-tokoh agama, baik agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Itu wajib kita lindungi, karena tokoh-tokoh agama ini adalah nantinya yang bisa membuat kesejukan, kedamaian ya, di negara ini. Dan saya sekali lagi cuma berpesan kepada semuanya, selama kita mampu untuk berbuat baik, lakukan untuk berbuat baik, dan jangan pernah ditunda untuk berbuat baik. Mungkin beberapa orang menganggap saya orang munafik, nggak masalah, karena mereka tidak pernah tahu siapa saya sebenarnya. Yang tahunya saya hanya seorang dukun. Dan dukunnya lagi mengetawain seorang ulama, ustadz yang diusir. Tuh kasihan deh lu, kasihan ya. Kasihan Ustadz Somad ya, dipermalukan. Di Indonesia banyak dipuja-puja, tapi di negara Singapura dipermalukan.
Mungkin sekali-sekali saya juga harus pergi ke Singapura atau ke Malaysia atau ke negara lain. Apakah Mbak Gimbal seorang dukun juga dideportasi? Ya kita lihat aja ya. Mudah-mudahan suatu saat kaki saya bisa berada di Singapura ya. Jadi ya untuk teman-teman para penggiat budaya, sekali lagi tetap bersatu, rukun, kompak selalu, dan jangan lupa pesan saya, jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. Hebat adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk banyak orang, dan kuat adalah ketika kekuatan kita mampu melindungi orang-orang yang lemah dan tertindas dan tidak berdaya. Kita bantu pemerintah untuk menciptakan kedamaian. Islam adalah agama yang cinta damai. Tapi kalau ustadznya seperti Ustadz Tomat, tidak dijamin. Buktinya diusir. Buktinya diusir oleh negara Singapura. Artinya Ustadz Somad boleh dipuji banyak orang di negara Indonesia, tapi di Singapura nehi dipermalukan dan diketawain oleh dukun Mbak Gimbal. Kasihan deh lu, kasihan Ustadz Tomat. Aduh. Oke lah teman-teman ya, cukup sekian dulu aja dari saya Mbak Gimbal Sang Putra Alam. Bila mana ada cocok saya yang tidak menyenangkan untuk didengar, mohon maaf lahir batin ya. Sekali lagi saya Mbak Gimbal, mohon pamit. Rahayu. Salam budaya.